Dari tangan dingin Alex Pastor, lahirlah bintang Inter Milan, Denzel Dumfries, yang kemarin bikin Barcelona menangis terseduh-seduh. Berikut kisahnya. Football Universe. Bagi fans Barcelona, mungkin ini adalah bulan yang berat bagi mereka. Karena impian untuk masuk final UCL setelah sekian lama pupus di tangan Inter Milan. Semifinal terbaik disajikan di Stadion Giuseppe Meazza karena Barcelona mampu membalikan kekalahan 2-0 menjadi 2-3 di penghujung laga. Semua fans Barcelona di seluruh dunia sudah merayakan kemenangan ini karena tersisa injury time selama 5 menit. Akan tetapi semua mimpi tim Katalan ini hancur lebur dari kaki seorang fullback Inter Milan yang terus berusaha berlari ke depan dan merebut bola sehingga pada akhirnya mendapatkan kesempatan untuk melepaskan crossing ke dalam kotak penalti. Peluang ini pun tak bisa disia-siakan oleh Acerbi dan akhirnya Inter Milan mampu menyamakan kedudukan menjadi 3 sama yang merontokkan mental Barcelona. Sehingga di perpanjangan waktu, Inter Milan mampu mencetak gol kemenangan. Fullback Inter Milan ini bernama Denzel Dumfries, yang tak hanya tampil gemilang di leg kedua semifinal ini, tetapi di leg pertama juga mampu membuat gol salto spektakuler, yang membuat Inter Milan mampu menahan imbang Barcelona di kandang mereka. Pemain ini memang spesial karena dia adalah tipikal fullback modern yang juga ahli dalam mencetak gol. Baik di Inter Milan maupun di timnas Belanda, perannya sangat vital karena dapat mengubah game dalam sekejap. Banyak dari kita mungkin sudah mengenalnya, tetapi banyak yang belum tahu bagaimana Dumfries bisa menjadi pemain hebat seperti sekarang. Ternyata ada peran besar Alex Pastor yang merupakan pelatih timnas Indonesia saat ini. Dan Alex Pastor adalah orang yang mampu mengeksplor serta melatih kemampuan Dumfries dalam menjadi seorang fullback modern yang tangguh. Padahal posisi awal Dumfries bukanlah seorang fullback, melainkan seorang... Ikuti terus ya cerita kita ya. Denzel Justus Maurice Dumfries adalah nama lengkapnya. Pemain ini lahir di selatan Belanda, di kota Run yang berdekatan dengan kota Rotterdam pada 18 April 1996. Ayahnya berkebangsaan Aruba, sementara ibunya adalah seorang Suriname Belanda. Kedua orang tuanya menamai anaknya sesuai dengan aktor favorit mereka, Denzel Washington. Keluarga Denzel bukanlah keluarga yang berada dan bisa dikategorikan miskin di Belanda. Tetapi sedari kecil, Denzel sudah ingin menjadi pemain sepak bola dan ayahnya mendukung kemauannya tersebut. Denzel adalah anak yang selalu ingin mencetak gol sehingga dia pun selalu bermain sebagai seorang striker. Ayahnya kemudian mendaftarkannya di Akademi Sparta Rotterdam. Tetapi tak berapa lama dia pun mengundurkan diri karena dia tak memiliki kemampuan yang sehebat teman-temannya. Dan para pelatih di sana juga menyatakan kepada orang tuanya bahwa kemampuan Denzel di bawah anak-anak lainnya. Sehingga orang tuanya kemudian memindahkannya ke akademi milik klub amatir Smiths-Hoek. Di akademi ini dirinya perlahan kemudian belajar dengan giat untuk meningkatkan skillnya sampai usia 17 tahun. Denzel kemudian bergabung dengan klub amatir BVV Barendrecht untuk mencari pengalaman bermain. Selama di klub ini, striker muda berusia 17 tahun mendapatkan perhatian dari scouting Feyenoord. Tetapi mereka kemudian tak merekrutnya karena dianggap tak terlalu baik sebagai seorang striker. Di usianya yang ke-18 tahun, Denzel kemudian kembali mengikuti seleksi Sparta Rotterdam untuk tim muda mereka. Kali ini dia berhasil bergabung dan masuk dalam tim Sparta Rotterdam U20. Waktu itu Sparta Rotterdam berada di Liga 2 Belanda atau Eerste Divisie.
Dan mereka juga sedang dalam masa transisi pelatih utama. Seorang pelatih muda bernama Alex Pastoor didatangkan untuk memperbaiki peringkat Sparta Rotterdam di tengah musim. Dan dia menjalaninya dengan sangat baik. Sehingga di musim 2015-2016 dia pun dipermanenkan. Alex Pastoor adalah tipe pelatih yang suka mengorbitkan pemain-pemain muda. Karena waktu itu dana Sparta Rotterdam juga terbatas. Maka beberapa pemain muda terbaik di tim U20 kemudian melakukan seleksi bersama Coach Alex. Dia pun menemukan beberapa nama yang dia persilahkan untuk berlatih bersama tim utama Sparta Rotterdam. Dan salah satu namanya adalah Denzel Dumfries. Di sesi latihan, Dumfries terlihat sangat antusias dan giat berlatih. Dia pun mendapatkan perhatian khusus dari Coach Alex Pastoor. Akan tetapi ada sesuatu yang dirasa kurang darinya, yaitu kemampuan menempatkan diri sebagai seorang striker. Coach Alex kemudian mempelajari semua video latihannya dan video pertandingan persahabatan. Dia menemukan bahwa sebenarnya Dumfries memiliki kemampuan yang lebih baik daripada menjadi seorang striker. Dia adalah tipikal pemain yang perlu diberikan banyak ruang karena kemampuan berlari dan mengirimkan umpannya sangat baik. Sehingga Coach Alex Pastoor kemudian memintanya bermain di posisi lain, yaitu sebagai seorang fullback. Dumfries awalnya menolak permintaan Coach Alex ini karena dia ingin terus mencetak gol. Tetapi Coach Alex memberinya nasihat bahwa seorang fullback juga jika bisa bermain dengan baik akan mendapatkan kesempatan untuk mencetak banyak gol. Sehingga hal ini mampu meyakinkan Dumfries dan dia pun mengikuti semua saran Coach Alex dengan sangat baik. Dengan latihan yang keras, akhirnya Dumfries mampu meyakinkan Coach Alex untuk menurunkannya. Dan pada 20 Februari 2015, dia memainkan pertandingan profesional pertamanya melawan FC Emmen. Pada musim perdananya ini, Denzel menjadi pemain muda yang paling sering diturunkan, yaitu sebanyak 3 kali. Di musim keduanya bersama Coach Alex, Denzel kini sudah menjadi pilihan tetap di posisi fullback kanan dan memainkan hampir semua pertandingan Sparta Rotterdam di Liga 2 Belanda. Penetrasinya, solo run, serta umpan-umpan silangannya semakin matang dan memanjakan striker-striker Sparta Rotterdam. Denzel dan Coach Alex kemudian sukses membawa Sparta Rotterdam menjuarai Liga 2 Belanda dan membawa Sparta Rotterdam promosi ke Eredivisie atau Liga Utama Belanda. Keberhasilan ini tentunya membuat Denzel semakin terpicu untuk menampilkan permainan yang lebih baik dan dia pun menjadi salah satu bintang muda yang bersinar di Liga Belanda. Di musim 2016-2017, meskipun Sparta Rotterdam hanya finish di peringkat 15, tetapi Denzel mendapatkan begitu banyak tawaran dari klub-klub lain di Liga Utama Belanda. Dia pun kemudian disarankan oleh Alex Pastoor untuk hengkang ke klub yang lebih besar, karena dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Jadilah Denzel memilih Heerenveen sebagai klub barunya dan akhirnya berpisah dengan Alex Pastoor. Ini adalah perpisahan yang manis, karena Alex mampu mengorbitkan pemain muda potensial ke klub besar di Liga Belanda, dan Denzel juga semakin berkembang dalam karirnya. Di Heerenveen, penampilan Denzel semakin dewasa, dan dia selalu menjadi pembeda bagi timnya ini. Pergerakannya di sisi kanan selalu membuat lawan-lawan Heerenveen kesusahan. Overlap yang dilakukannya sangat sulit dihentikan, dan umpan-umpan crossingnya sangat mematikan. Dia pun diturunkan di 37 laga Heerenveen dan mampu membuat 4 buah gol. Di akhir musim 2017-2018, dia pun dianugerahi penghargaan talenta muda terbaik di Liga Belanda. Dan klub papan atas Eredivisie, PSV Eindhoven, kemudian meminangnya. Selain pinangan dari PSV yang merupakan tim langganan juara Liga Belanda, Denzel juga akhirnya dipanggil oleh tim nasional Belanda. Sebelumnya dia memang pernah bermain untuk timnas Belanda U20 dan kini dia juga berhasil menembus tim senior. 2018 menjadi tahun yang spesial bagi Dumfries atas semua kerja kerasnya.
Di PSV, Dumfries bermain selama 3 musim. Dia menjadi pemain inti yang tak tergantikan karena performanya meningkat terus. Sebanyak 16 gol dicetak untuk PSV. Dan hal ini semakin membuatnya paham akan pentingnya peran Alex Pastor ketika mengganti posisinya dari seorang striker menjadi seorang fullback. Kemampuan mencetak golnya tidak hilang, dan di posisi fullback dia bisa lebih berkontribusi bagi timnya. Denzel memang tak sempat membawa PSV menjuarai Eredivisie, tetapi permainannya yang brilian sudah cukup meyakinkan Inter Milan untuk memboyongnya ke Serie A pada awal musim 2021-2022. Ini adalah kesempatan besar yang tak dilewatkan Dumfries, karena dia selalu ingin bermain di luar Belanda untuk mendapatkan pengalaman yang lebih lagi. Di Inter Milan, Denzel menjadi salah satu fullback terbaik di dunia karena konsistensinya. Tim Kota Fashion ini sangatlah beruntung mendapatkan jasanya karena dia menjadi nyawa tim. Pergerakannya baik saat menyerang maupun bertahan sangat efektif. Beberapa gelar bergengsi pun dipersembahkannya untuk Inter Milan, yaitu Coppa Italia 2 trofi dan Supercoppa Italiana 3 trofi. Dia juga berhasil membawa Inter Milan Scudetto di musim 2023-2024. Yang lebih menarik lagi, sampai saat ini dia telah mencetak sebanyak 21 gol untuk Inter Milan. Ini adalah jumlah yang banyak dan hampir menyamai beberapa striker mereka. Di musim 2024-2025, Inter Milan di bawahnya mengarungi musim yang indah karena mereka masih berpeluang menjuarai Serie A, dan juga yang terpenting adalah mereka kini tengah melaju ke babak final Piala Champions Eropa. Hasil positif ini mereka dapatkan setelah mengalahkan salah satu raksasa Eropa, Barcelona, di semifinal. Dan orang yang sangat berjasa untuk keberhasilan Inter Milan ini adalah Denzel Dumfries. Di kandang Barcelona saat leg pertama, Dumfries tampil menggila dengan langsung memberikan asis cantik ke Thuram yang mencetak Superback Hills gol. Lalu berserang 18 menit kemudian, Dumfries dengan overhead salto super kick merobek gawang Barcelona untuk kedua kalinya. Ini adalah salah satu gol terindah di Liga Champions musim ini. Tetapi tak sampai di sana, di babak kedua ketika kedudukan 2-2, maka Dumfries memecah kebuntuan dengan mencetak gol ketiga untuk Inter Milan lewat sundulan cantik yang tak mampu dicegah kiper Barcelona. Meski malam tersebut akhirnya berakhir imbang 3-3, tetapi Dumfries mampu mengangkat mental teman-temannya di Inter Milan bahwa mereka punya kekuatan untuk mengalahkan Barcelona. Lalu saat bermain di kandang Inter Milan, disinilah mental juara Dumfries kembali ditunjukkan. Ketika Inter Milan ditekan terus oleh Barcelona yang mengincar gol cepat, justru pergerakan cepat Dumfries langsung mengirimkan asis ke Martinez untuk gol pertama Inter Milan. Lalu ketika Inter Milan berada di posisi sangat sulit karena Barcelona berhasil membalikkan keadaan menjadi 2-3 di sisa waktu yang memasuki injury time, Denzel Dumfries dengan sangat tenang mengolah bola yang diberikan ke kakinya lewat serangan balik cepat. Dari sisi kanan, dia pun mengirimkan asis istimewa membelah pertahanan Barca. Dan dengan satu sentuhan, Francesco Acerbi mencetak gol penyama kedudukan yang sangat berarti bagi Inter Milan. Di perpanjangan waktu, akhirnya Inter Milan mampu mencetak gol kemenangan. Dan hal ini mengantarkan mereka ke babak final UEFA Champions League. Ini adalah pencapaian yang sangat besar bagi Denzel Dumfries, karena selangkah lagi dia dapat mengangkat piala paling populer di dunia setelah Piala Dunia, yaitu Piala Liga Champions. Tentunya pencapaian ini tak lepas dari tangan dingin salah satu mentor terbaiknya, yang bernama Alex Pastor. Kisah Denzel dan Alex Pastor ini membuat fans timnas Indonesia semakin berbesar hati bahwa coach Alex Pastor jika diberikan waktu yang lebih lagi untuk melatih, maka bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan berkembang ke arah yang lebih baik. Beliau bukanlah pelatih sembarangan, tetapi pelatih dengan segudang prestasi yang telah terbukti menghasilkan pemain-pemain hebat. Maju terus Denzel bersama Inter Milan.
Semoga bisa juara UCL musim ini. Untuk Coach Alex Pastor, maju terus bersama Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Toma!